Berikutnya terkait dengan tren pengiriman barang yang juga tadi sedikit diulas oleh Bapak begitu. Seperti apa tren pengiriman barang di masa pandemi ini? Dan langkah KAI apa saja untuk mendorong pelaku usaha menggunakan kereta api untuk melakukan distribusi barang? Jadi kalau untuk angkutan barang, ya, angkutan barang bisa terbagi atas beberapa komoditi ya. Yang pertama batu bara, ini relatif stabil ya walaupun tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 5%, tapi tahun ini mengalami perbaikan, akan tumbuh sekitar 20%. Karena kita lihat pasar batu bara juga bagus ya, sehingga apa namanya backbone daripada angkutan kereta api lah angkutan batu bara ini. Kemudian angkutan yang lain misalnya kontainer ini juga sudah mengalami perbaikan ya di mana eh, apa yang kita upayakan, kita masuk ke pelabuhan, kita masuk ke terminal peti kemas Surabaya, ini juga sudah mulai meningkatkan adanya angkutan barang. Di samping juga angkutan semen, kita juga mulai membangkitkan dari Babat ke arah Jakarta, Pasoso, ya. Kemudian juga beberapa angkutan yang lain, baik itu BBM maupun komoditas-komoditas yang lain. Esensinya adalah bagaimana kita ingin membangkitkan angkutan ini dan kami juga melakukan terobosan untuk angkutan barang-barang UMKM ya. Nah ini juga merupakan potensi yang bagus ya di masa pandemi ini bagaimana kita bisa menumbuhkan UMKM dengan tarif yang khusus ya. Dan khusus untuk pencegahan apa namanya kondisi darurat ini kereta api untuk angkutan apa namanya tabung gas, oksigen untuk keperluan pandemi ini kita gratiskan semuanya. Masih terkait dengan distribusi barang, mungkin ada antisipasi yang dilakukan juga oleh PT KAI juga untuk bisa nanti merencanakan ada jalur-jalur khusus untuk distribusi barang yang akan meningkat di masa Natal dan Tahun Baru? Baik, memang di dalam masa pandemi kereta api tidak tinggal diam ya. Untuk ini sesuai dengan visi kereta api untuk menjadi solusi ekosistem transportasi yang terbaik untuk Indonesia ya. Khusus untuk angkutan barang ini kami ingin membangun suatu ekosistem transportasi apa namanya logistik ya, di mana kami bekerja sama dengan Pelindo, kami ingin mengakses pelabuhan-pelabuhan dan kami juga akan bekerja sama dengan kawasan-kawasan bagaimana kami menghubungkan antara pelabuhan ke kawasan dan juga ke pabrik-pabrik ya. Nah, kalau itu nanti terjalin dan kemudian didukung dengan aplikasi platform digital, ini harapan saya nanti bisa membangun suatu ekosistem transportasi logistik ya, yang akan memangkas biaya logistik karena apa sudah adanya efisiensi dengan adanya single handling ya. Artinya kalau kami bisa masuk ke pelabuhan, itu yang double handling selama ini itu kita akan menjadi single handling ya. Kemudian apa di lintas utara maupun lintas selatan, maka kami akan berencana untuk membuka CY-CY ya. Sehingga dengan lintas utara dan lintas selatan yang nanti akan terhubung dengan angkutan barang dengan beberapa CY yang di beberapa daerah-daerah yang berpotensi, maka akan terbangun first mile dan last mile-nya. Ini yang ke depan untuk membangkitkan ini. Dan seperti ketahui para pemirsa, kami sedang melakukan transformasi digital juga dengan pelatihan konsultan nomor satu dunia ya, tidak usah saya sebut di sini. Nah, proses ini sedang berlangsung. Artinya PT Kereta Api Indonesia sedang melakukan transformasi yang fundamental digital ya, sehingga nanti ke depan semua aspek operasi kereta api termasuk nanti di dalam apa namanya perawatan prasarana, sarana, kemudian operasi keselamatan, keuangan, semua kan berbasiskan digital. Dan kami terus melakukan kolaborasi, ya, misalnya untuk angkutan penumpang nih, dengan membangun ekosistem itu, maka dengan KAI Akses itu para pelanggan kami ya bisa memesan taksi ya dengan kerjasama dengan taksi terkemuka di Indonesia. Sehingga transportasi yang akan kita bawa sifatnya end to end ya dari ujung ke ujung dengan bekerjasama dengan provider yang lain. Nah ini bukan hanya fokus ke BUMN, tapi kami juga membuka diri dengan swasta dan platform pembayaran kami juga membuka semua kemungkinan pembayaran. Sehingga inilah yang kami kalau lakukan, kami beradaptasi di masa pandemi ini dengan cara kolaborasi yang harmonis dengan moda-moda transportasi yang lain. Sehingga transportasi yang kami layani ini adalah sifatnya end to end, konektivitas dan integrasi.